Halo, Halo. Daniel. Ya, betul. Oke, Daniel boleh kenalan dikit nggak? Boleh. Kenalan apa dulu nih? Apa yang disebutin apa ya? semua? Kenalan biasa aja dulu Oke. ya. Kita saling kenal nama kan. Sebelum kita kenal nama, kita nggak akan saling sayang. Oke, siap. Jadi halo Ading. teman-teman Berita Jatim, sobat Berita Jatim, hari ini Ading. Oh, namaku Ading ya. Kita kenalan dulu. Ya, Daniel. Daniel, oke. Ading sedang bersama Daniel. Daniel nama lengkapnya siapa? Daniel Agung. Daniel Agung. Daniel yang besar. Oke. Oke. Oke, jadi Daniel Agung ini kenapa kita undang di podcast Berita Jatim kali ini? Karena Daniel ini termasuk mau berapa sih Daniel? 22 sekarang, tapi Sekarang. nanti 23 di tahun ini. Oh, wow. Kak, aku tadi dengar-dengar nih sekilas sebelum kita take, Daniel mau ulang tahun di hari yang sama kayak ulang tahun Iya. Berita Jatim loh. Sama persis. Apa sih ya? Nanti kita rayain bareng ya. Bareng-bareng aja. Oke, siap. Ya teman-teman sobat Berita Jatim, nanti di tanggal tit itu pas ulang tahun Berita Jatim juga ulang tahunnya Daniel nih. Oke Daniel. Tadi 22 Iya, 22. dan nanti ini akan 23. Betul. Oh, aku juga umur segitu. Oh, sama. Kita seumuran berarti ya? Karena aku nggak inspiratif Daniel. Aku sedih banget aku nggak inspiratif gitu ya. Aku nggak tahu kenapa aku nggak inspiratif, tapi maka dari itu karena aku nggak inspiratif nih, aku pengen tahu nih Daniel itu kenapa bisa menginspirasi. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya Daniel ini tuh idola banget nih buat cewek-cewek. Oh enggak, buat cowok-cowok juga gitu ya. Karena Iya. Daniel ini begitu menginspirasi karena dia adalah sosok anak muda yang sudah sangat berjasa gitu buat kalian semua yang suka nge-game. Cocok. Bener nggak Dan? Betul. Ya? Jadi teman-teman nih, kalau nggak ada Daniel, salah Waduh, enggak satunya, kalian juga akan mungkin sepak terjang di dunia game juga akan sedikit berkurang ini. Coba nih Daniel, apa sih maksudnya nih kenapa kamu di dunia game gitu, kemudian jadi inspirasi, terus kamu cerita sedikit lah, sombong sedikit, aku nggak mau kasih tahu kamu tuh menginspirasi game karena gimana nih. Jadi kamu sombong sedikit aja dulu. Oke. Saya jelasin mungkin e-sportsnya dulu ya. Oke. Ya mungkin teman-teman kan nggak tahu nih bedanya Aku bilang e-sports nggak sama tahu. game itu loh apa. Oh iya, aku belum Orang-orang tahu kan ya. kira-kira ya e-sport ya nge-game. Orang-orang megang HP gini miring ya udah nge-game artinya. Lah terus bedanya game sama e-sports itu apa? Apa teman-teman? Apa sobat? Aku juga nggak tahu. Aku nggak suka nge-game, jadi tolong aku dikasih pencerahan. Oke. Dan kira-kira nanti kalau udah kita cerita nih habis cerita gini, siapa tahu aku suka nge-game terinspirasi. Oke, gitu. Oh siap. salah e-sport. Oh, Apa e-sport. bedanya game sama e-sport? Oke, jadi sebenarnya game sama e-sports itu memiliki memang kontennya sama, tetapi itu berbeda jauh kalau kita tarik lagi ya, karena e-sport itu game yang kompetitif. Jadi kalau misalnya kita sebut game aja ya seperti Candy Crush yang mungkin dimainkan ya sama mbaknya ya. Apa suka main game apa? Yang kayak bubble atau apa? Main game di HP, masa nggak pernah main game? Snack. Oh, Snake. Snack yang di Tahu Nokia bulat. itu. Oh, Snake. Iya. Nah, itu masuk game. Oh, itu masuk game Iya. ya? Kalau e-sports itu lebih kompetitif kita bilangnya. Jadi kayak ada pertandingannya. Kayak 5 lawan 5, 3 lawan 3, tergantung gamenya apa, 1 lawan 1. Contohnya apa? Seperti 3 lawan 3 ada Brawl Stars mungkin yang tahu. Kalau 1 lawan 1 ada kayak COC. Oke. Ya, Clash of Clans mungkin tahu ya, Clash of Clans. Terus habis itu kalau 5 lawan 5 ada Mobile Legends, 4 lawan 4 ada Free Fire, PUBG Mobile. Nah, kayak gitu tuh sudah masuk e-sports. Kenapa? Karena mereka ada kompetitifnya. Ada punya tujuan untuk ya ini harus menang. Kalau misalkan game kan kayak Snake ya udah level berapa kamu bisa nembus sampai level berapa. Achievement aja kita bilangnya. Personal ya? Betul, kayak main kalau misalkan kita main PS4 gitu ya atau PS5 God of War kayak gitu kan ngelawan bos lanjut nah kayak gitu kan. Kalau misalkan e-sports dia ada jangka waktu untuk lawan real time. Oke. Jadi kayak 3 lawan 3 atau 1 lawan 1 atau 5 lawan 5 sudah tanding berapa menit siapa yang bisa merebutkan takhta duluan ya itu dia yang menang. Nah itu baru kita bisa bilang e-sports karena ada segi kompetitifnya.
Itu mungkin yang orang-orang itu masih belum tahu perbedaan e-sports dan game. Dikira itu sama, padahal beda jauh. Oh, oke. Jadi ketika kita ngegame nih ya, nggak ada tantangan nih, nggak ada kompetitifnya ini, nggak ada kompetitor ya. Betul. Ada kompetitor. Ketika main e-sport, kita disandingkan dengan lawan nih. Betul. Berarti kalau kita disandingkan dengan lawan, otomatis kita semacam kayak adu strategi gitu dong. Betul. Nah, itu mungkin kenapa ya disebut sama electronic sport gitu ya? Iya. Kenapa nih? Aku masih bingung gitu sebagai orang yang awam sama main e-sport dan game gitu. Kenapa disebut e-sport? Sport, kenapa disebut sport gitu? Oh, kenapa disebut sebagai olahraga ya, elektronik ya? Karena sama seperti catur kita ngomongnya, Mat. Itu kan ada segi pemikirannya ya, makanya ada adu strategi. Mungkin memang nggak secara fisik kita, nggak secara langsung lah, tapi kita tetap membutuhkan namanya fisik. Kita main game itu lebih berat jauh daripada olahraga yang pada umumnya. Mungkin memang kalau secara stamina, ya. Cumanya kalau game itu kita bilangnya itu setiap detik itu adalah keputusan. Jadi kita tuh harus mikir setiap detik. Kayak main Snake, habis jalan kanan, tek 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 bawah. Nyari kan, nggak boleh sampai kena, gimana caranya kita nggak kena buntutnya lagi ya, kayak gitu kan. Benar. Itu kan mikir setiap detik. Nah itu capek. Apalagi kalau kita main itu dalam jangka waktu 20 menit, apalagi kalau misalkan sengit 40 menit, capek loh itu. Meskipun olahraganya duduk, itu capek. Staminanya butuh tetap, maka dari itu kenapa kita bilang sports? Ya karena salah satunya sama seperti catur seperti itu, dan kita juga membutuhkan olahraga yang fisik untuk meningkatkan stamina kita, decision making kita dan sebagainya. Itu kan tergantung dari stamina, maksudnya dari kebugaran kita juga. Kalau nggak ada kebugaran yang bagus, otomatis ya kita nggak mungkin bisa main dengan baik gitu loh. Kita pasti akan kalah. Karena apa? Kalau kita mengikuti turnamen, kita tuh nggak kayak sekali aja selesai, enggak. Tapi itu kita tergantung yang ikut berapa. Misalkan kayak Berita Jatim nih kemarin buat acara 100 tim. Nah, kan nggak mungkin langsung selesai. Mereka kan harus melalui beberapa tahap. Nah, kalau mereka nggak kuat di tengah-tengah, otomatis mereka akan menurun performanya. Akhirnya nggak lolos ke grand final. Oke, jadi benar-benar kayak catur gitu ya? Betul. Jadi habis main lagi, nanti ada tahap lagi. Dan itu harus kuat mereka. Nggak tahu sampai jam berapa, harus siap mereka. Oke, dan itu pun setiap pertandingan gitu dia mengasah otak banget. Betul. Ya? Meskipun kalau kita kan cuma tembak-tembakan gitu. Betul, tembak-tembakan. Makanya ada I-nya. Kalau I kan kita ngomong digitalisasi ya. Jadi kan kita kan menggunakan HP, laptop, komputer. Nah, makanya ada I-nya, e-sports, electronic sports. Nah, sportsnya diambil yang tadi Daniel jelaskan. I-nya itu karena ya memang ini digitalisasi, menggunakan PC, gadget. Nah, itu sih. Ngomong nih Daniel. Udah sedikit tercerahkan sih. Kayaknya aku akan mulai jadi. Oke. Apa sebutannya? Apa itu? Gamers atau e-sporters? Oh bukan. Kita ngomongnya tetap gamers. Tapi orang yang memang punya kompeten di e-sports sampai mereka bisa mungkin membawa nama kota mereka, provinsi, bahkan sampai nasional, timnas kayak gitu ya. Kita ngomongnya atlet. Sama seperti organisasi pada umumnya. Kan e-sport sekarang sudah cabur, sudah menjadi cabang olahraga. Iya, itu juga salah satunya karena ada peran orang-orang kayak Daniel gini di dunia e-sport ya. Iya. Belum tahu kan Daniel berperan sebagai apa di dunia e-sport? Daniel itu sekarang adalah Ketua Harian E-sport Indonesia, benar? Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Betul. Jadi yang menaungi lembaga e-sport Indonesia itu adalah lembaga yang menaungi para atlet-atlet e-sport. Betul, sama seperti PSSI lah, PSSI, Perbasi kayak gitu-gitu. Kan ada induk cabang olahraganya. Nah, sama ESI ini induk cabang olahraganya untuk di provinsi maupun pusat yang membawa kayak timnas kayak gitu. Nah, itu adalah ranah dari ESI karena mereka yang menjadi anggota dari KONI. Wah. Sudah menginspirasi belum? Masih 23 tahun loh guys, sama kayak umurku. Dan aku tidak menginspirasi siapapun. Daniel sudah menjabat sebagai Ketua Harian ISI, E-Sport Indonesia Provinsi Jawa Timur. Keren nggak sih? Dan tadi itu aku sempat kepikiran nih. Tadi Daniel nyeletuk bahwa seperti ulang tahun Berita Jatim nih yang sedang ada lomba apa? PUBG. Bukan lomba, berarti pertandingan. Betul. Kan berarti? Pertandingan PUBG. Dan
itu bekerja sama sebagai lembaganya dengan ISI kan ya Betul. berarti. Oke. Bekerja sama. Jadi mereka nih yang akan istilahnya akan lolos nih jadi babak final dan lain sebagainya gitu. Nanti kalau itu ada jenjangnya gitu nggak? Iya, ada jenjangnya pasti. Kalau misalkan nanti menang, otomatis kan menjadi potential atlet. Oke, Iya, potensial atlet ya. betul. Nanti kalau misalkan memang mereka konsisten dan bagus, kita akan tarik mereka untuk mengikuti Platda kalau kita bilangnya. Kalau di nasional kan Platnas, pelatihan nasional lah. Kalau provinsi kan kita ngomongnya Platda. Oh, berarti ada ya gitu? Ada. Oke, berarti benar-benar sama nih kayak atlet ya? Sama, atlet pada umumnya. Cumanya bedanya, cost-nya e-sports itu kecil banget. Kalau misalkan sepak bola, basket butuh lapangan yang mahal, tanah yang besar. Kalau e-sports, kasih ruangan seperti ini, udah bisa Platda. Oh, iya. Kasih HP aja. Ya, kasih HP aja ya. Iya, Berarti- kasih HP, datengin coach sudah selesai. Oke. Lebih murah jauh. Oke, tugasnya Esi berarti ngasih gadget nih. Oh iya, pasti. Menyediakan gadget kan berarti buat atlet. Ya, menyediakan gadget, tempat. Nanti kita pasti kasih fasilitas semaksimal mungkin lah. Ya itu kan standar ya, kayak kalau kamu pemain bola berarti dikasih bola, nih dikasih Betul. gadget. Gimana sih? Jadi aku pengen jadi pemain atlet e-sport nih, biar dapat gadget baru. Bisa nggak sih Daniel? Ya bisa. Belajar Pasti ya? Bisa. Itu gimana sih? Ini kan aku awal banget nih. Harus belajar e-sport kan, berarti aku harus latihan yang main PUBG. Ya, semua game yang memang pengen diminati main lah game. kita Oke, bilangnya. Terus habis itu ikut pertandingan-pertandingan Turnamen, kayak betul, gini. betul. Yang diselenggarakan oleh ESI berarti ya, yang harus Iya. yang resmi kan hitungannya. Betul. Nanti ketika udah jadi juara gitu ya, jadi juara nanti akan ada kayak tadi Platda. Jenjangnya, betul, ada potensial jenjangnya. atlet nih. Betul. Setelah potensial atlet ada Platda, kemudian Platda ada kayak apa gitu. Kalau Jadi atlet. misalkan kalau udah Platda pasti udah jadi atlet Jawa Timur. oke. Kalau misalkan mereka berpotensial lagi dan dilirik oleh pusat, ya jadi Platnas kan, ditarik. Oh gitu. Tapi kan tetap hak miliknya provinsi dan kabupaten kota juga. Kan awalnya kan bibitnya dari kabupaten kota, ditarik ke provinsi karena ada jenjang seperti PON, Porprov kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah naik ke nasional ya itu kan beda lagi nanti ceritanya. Oke. Kan bawa timnas kita bilangnya. Berarti pencarian bakatnya tuh ya lewat pertandingan-pertandingan kayak Betul. gini ya. Dan itu pun gitu menurut Daniel sendiri nih. Kan biasanya nih dulu Daniel sempat jadi atlet juga kan. Sempat dulu. Itu tahun berapa Daniel? Tahun berapa ya? Masih SMA mungkin ya. Masih SMA SMA itu tuh udah jadi 2017. atlet ya. Berarti udah mulai ikut pertandingan-pertandingan gitu Udah dan ikut. itu udah jadi Tapi atlet. game PC, Oke, komputer, komputer. CSGO, kayak Point Blank dulu ada Final Bullet ya kayak gitu. Mulai Tembak-tembakan. SMA. Kalau main SMP, terjun ke dunia kompetitif SMA. Itu dulu gimana nih, kan buat teman-teman ya yang masih muda-muda nih pasti sangat suka banget kan sama e-sport, sama game gitu, terus dan meyakinkan bahwa ini tuh e-sport gitu, sport dalam hal sport gitu kan. Biasanya masih awam nih orang-orang, masih ngapain sih mainan HP mulu dan lain Iya. sebagainya. Dulu Daniel digituin nggak sama mama? Oh ya pasti, dimarahin. Ada ceritanya di balik itu semua. Oh gimana nih? Gimana nih? Di balik itu semua ada ceritanya. Gimana? Jadi- Coba ceritain dikit. Waktu kecil dari saya itu kita bilang udah ngomongnya pecandu ya. Jadi saya itu dari kecil udah candu kita bilang itu. Jadi dari SD kelas 6, SMP sampai SMA itu saya candu main game. Nah ini yang nggak baik sebenarnya. Nah itu sempat ditegur sama orang tua. Sampai suatu saat papa saya yang marah. Pokoknya marahnya bener-bener ngomongnya bukan masalah gamenya lagi, tapi kamu memang mau jadi apa? Nge-game bisa jadi apa? Mau sampai kapan kayak gini terus jam tidur rusak dan sebagainya? Kamu mau jadi apa emangnya? Gede mau jadi apa? Bisa ngasih duit dah. Nah, digituin. Nah, otomatis kan kita jadi anak kecil kan merasa kayak, loh kita ini sih pengen seneng-seneng gitu loh. Oke. Kok kita suruh kerja? Ya kan? Akhirnya mikir kan kita, loh kita ini apa jadinya? Lah kita ini sih anak kecil, waktunya sekolah kan selama memang nilainya masih bagus, mumpuni kan harusnya nggak apa-apa, ya kan? Jadi Kalau Daniel waktu itu oh ya masih bagus nilainya. Oke. Tetap meskipun main game, pecandu kita bilangnya candu, ya positif ya candunya tapi ya main game. Membuktikan bahwa main gamenya pun tidak menghalangi dia untuk tetap berprestasi. Betul, tetap ya. berprestasi di harus kayak sekolah. gitu kan Daniel Harus, ya? harus. Seimbang ya. Betul. Saya pun dulu waktu suka main game ya saya prestasi di bidang olahraga juga.
suka lari kayak gitu-gitu, ikuti ya PJOK lah kita bilangnya. Saya sangat senang. Bener-bener saya suka lah, saya futsal sampai keliling coba basket tuh saya suka semua. Tetap suka. Nah, waktu orang tua bilang gitu, saya dimarahin, apa namanya, loh kamu mau sampai kapan kayak gini? Emangnya saya cari duit lah, nah saya buktikan ke sana. Oke, akhirnya saya mikir, waktu itu saya masih SMP. Ya uslah cobalah, siapa tahu memang bisa menghasilkan. Ya apa sih caranya? Nah itu saya coba pelan-pelan. Dulu saya pertama kali usaha di game, kan online. Kita kan nggak ketemu nih orang secara langsung, saya sama mbaknya langsung ini, kan nggak ketemu langsung. Kita cuma lewat chat doang. Dulu belum marak zamannya penipuan online. Belum marak kan. Nah itu saya pertama kali usaha ditipu. Bagi saya dulu 500.000 itu uang yang sangat besar. Di SMP. Oke, sekarang? Ya tetap besar. Harus tetap besar. Susah, cari uang itu tetap susah. Benar. Nah itu saya bener-bener sampai nangis lah. Itu saya ditipu 500.000 itu sampai bener-bener takut semua. Yang namanya masih anak kecil ya, telepon ke kantor polisi. Oke. Diguyuin sama orang pak polisinya. Oh iya mas, dengan ya kenapa ya? Apalagi suaranya masih kecil loh, anak-anak kecil. Dikira ini orang ini gila dah, anak kecil ini mau bohongin ya. Gitu. Ya saya tuh sampai panik semua. Dia bilang pak polisi yang bilang, oh iya harus lapor gini-gini, enggak semudah itu pak mas gini. Oh saya bingung. Oh iya tak pak gini. Waduh ya apa ya uang saya hilang pak. Ya wes akhirnya ya udah melalui itu, tapi perlahan akhirnya saya recovery lah. Pokoknya tetap kan harus belajar. Itu saya nggak bilang sama papa mama kalau nggak bilang. Enggak. Itu uang siapa? Oh saya sendiri nyari. Jadi dulu itu carinya itu tanpa modal. Gimana? Ngejokiin kalau kita bilang tuh. Ngejokiin game? Dulu itu apa namanya, kayak misalkan saya kan mainnya RPG ya. Jadi kayak ada mungkin teman-teman pemain lama tahu kayak Seal, RF kayak gitu. Saya dulu main ada Digimon Master Online namanya. Itu saya dari sana nyari joki-joki dan sebagainya. Dapat duit dari sana. Ngejokiin akhirnya dibayar. Tapi ya meskipun kita percaya nggak percaya ya wes lah. Kita kan habisin tenaga. Kita kan nggak bermodal. Ya tenaga kita dari sana dapat modal. Akhirnya hilang beberapa, nyari lagi, berusaha lagi, akhirnya punya nama yang besar, berlanjut ke bisnis yang lain, nambah. Selain joki karena kan capek, makanya saya jadi pecandu. Karena harus ngejokiin terus, orderan semakin banyak. Oh gitu ya. Kan? Jadi teman-teman yang udah jadi candu banget nih, ini apa namanya nge-game-nya harus gitu, pecandu tapi dapat duit. Itu cari modal tapi nggak baik kalau kayak gitu terus. Oh nggak baik? Iya, kan tidurnya jadi nggak teratur, kesehatannya berkurang jadinya. Orang-orang kayak gitu kan jam makan tuh sampai namanya jam makan pasti lupa. Nah itu nggak baik. Tapi kalau memang buat cari modal ya oke lah, tapi tahu batas. Nah setelah itu udah saya beranjak ke bisnis voucher online sama kayak pulsa lah kita bilangnya. Dari sana beranjak kenal sama beberapa orang, dikasih support, supply, terus lanjut ke gaming gear, terus lalu ke komputer gaming, nah sampai beranjak sampai sekarang semuanya jalan. Sekarang jadi masih jadi atlet nggak? Enggak kan? Enggak. Kalau dulu waktu dulu 2017 sampai 18 kalau nggak salah satu tahun sampai 2 tahun saya berhenti, ditarik masuk ke manajemen. Jadi manajer. Dulu manajernya Point Blank dulu sampai ke Jakarta ya kayak gitulah. Maunya ke grand final acara-acara yang besar. Nemeni dulu jadi manajer doang. Dipikirkan ini bocah kecil gini jadi manajer ini jadi opo. Kayak gitu dulu. Nah, ya udah ya saya kan tetap ya belajar lah. Dikasih kepercayaan sama kebetulan ya salah satu mentor saya juga. Akhirnya ya udah saya belajar. Saya dikasih kepercayaan ya udah ya wis ya jadi manajer itu ya ngatur jam jadwal. Terus habis itu kayak misalkan hari ini acaranya apa aja. Jadi kan mereka kan tetap mau jalan-jalan nih kalau di Jakarta. Nah, mereka harus tahu jadwalnya apa. Mereka bisa perginya jam berapa, ada acaranya jam berapa yang harus stay di hotel. Nah, saya harus bagi itu. Terus kalau mereka ada yang hilang, saya harus telepon nyari satu-satu. Terus makan, konsumsi apa itu saya semua nganterin mereka ke venue, memastikan mereka untuk on schedule, on track, jangan sampai ke kelolosan, pokoknya nggak ikut tanding gitu loh, dicariin kok telat. Nah, itu udah tugas saya semua. Nah, dari manajer itu mendapat pengalaman, akhirnya saya memberanikan diri lah. Oke lah, ayo kita buat legacy kita sendiri. Akhirnya saya terjun ke manajemennya, langsung jadi ownernya lah, salah satu co-foundernya, membuat tim yang awalnya dulu visi, saya punya visi
saya melihat ada potensi ya di dunia mobile games, saya beritahu ke partner saya, ini harus masuk kita ke mobile games karena ini bangsa yang sedang naik, sedang hype dan ini besar. Ayo kita masuk aja. Akhirnya kita masuk dulu awal Mobile Legends, PUBG Mobile dan seterusnya. Tapi dulu waktu saya jadi manajemen itu, saya jadi owner, sempat main lagi, pingin. Kan saya suka tembak-tembakan, ada PUBG Mobile ini, saya main. Pertama kali ada PUBG Mobile, saya antusias, belajar. Candu lagi, tapi ya memang saya mulai bagi waktu. Kan saya udah jadi owner, jadi harus ngurus yang lebih banyak kan. Tapi saya pengen main, masih nyoba lah. Akhirnya nyoba, ikut sampai pertandingan. Dulu pertama kali main itu ya ada acara nasional, sampai tim-tim orang Jakarta datang di Surabaya, juara 5, lumayan lah. Meskipun ya nggak juara hitungannya ya, nomor 5 tapi ya lumayan lah. Ya tetap tetap bangga lah. Dahaga ya, iya. Menetralisir dahaga. Iya. Itu kalau nggak salah namanya Power Ranger Sport ya? Iya, betul. Oh, itu tahun 2000. Itu klub ya. Nah, 2017 dari sampai sejak 2017 betul, 2017-16 lah. Kan didirikan sama partner saya dulu, lalu saya baru masuk, lalu ada rekan saya yang masuk lagi satu. Jadi bertiga. Berarti atlet-atlet nih, atlet-atlet e-sport ini memang perlu naungan ya? Oh, tetap perlu naungan, sama kan seperti kalau misalkan kita ngomong provinsi punya tim gitu kan, ada perkotanya kayak Persebaya, Persija dan sebagainya. Kalau di basket ada CLS, ada Pasifik ya, paham. dan sebagainya. Nah, sama seperti itu, e-sport juga butuh seperti itu. Oke, tadi tuh ada sempat Daniel ngomong bahwa Daniel ini suka gitu ya sama dari kecil gitu. Betul. Sebetulnya tokoh inspirasi atau apa itu kan tadi dimarahin nih sama papa nih, mau jadi apa itu? Terus selain memang pengen nunjukin nih gitu, ada nggak sih tokoh inspiratif itu? Kan biasanya kalau sepak bola nih kita terkenal sama Messi gitu ya, Messi sama Ronaldo gitu. Nah kalau di e-sport itu ada nggak sih? E-sport sih ada sih sebenarnya, banyak sih. Cumanya kalau dibilang paling inspiratif, sebenarnya kalau menurut saya sendiri ya saya juga bingung ya inspiratifnya siapa ya. Cumanya kalau bagi saya sendiri ya saya ngelihatnya orang-orang dari segi pembisnisnya. Saya suka lihatnya kalau mereka bisa mendapatkan, maksudnya bisa mengelola oportunitas yang ada. Salah satunya adalah salah satu pemilik klub e-sport terbesar di Asia Tenggara, namanya EVOS Esports. Nah itu salah satu inspiratif lah bagi saya, karena mereka bisa dari kecil from nothing di Surabaya juga awalnya cari-cari tim dari tim Dota sampai mereka itu sampai sekarang jadi tim yang sangat besar, terkenal di Mobile Legends, semua game lini dia ada, dan bahkan nggak di Indonesia aja, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand dia ada semua. Itu yang benar-benar membuat saya wow, orang ini benar-benar keren gitu loh. Berarti dia sosok manajer ya? Enggak, pemilik, ya owner. Organisatornya gitu betul, ya? pemilik klubnya lah. Oke, betul. Founder ya? Betul. Kalau untuk atlet sendiri? Kalau atlet sendiri, mungkin apa ya, kalau atlet sendiri di Indonesia sih saya nggak ada terlalu melirik orang ya. Karena ya bagi saya sendiri ya namanya atlet soalnya naik turun. Dan siklusnya itu lebih cepat daripada sepak bola. Sepak bola kan mungkin Ronaldo terkenalnya dari umur 20 sampai sekarang 14 tahun ya. Kalau e-sports itu mungkin jangka waktunya cuma maksimal tuh 5 tahun. Kalau dia nggak bisa mempertahankan, ya lebih tambah cepat lagi. Karena banyak yang baru. Betul. Terus banyak anak muda yang lebih. Betul, kayak dulu kita ngomong Just No Limit yang paling tinggi ya, karena YouTube-nya banyak subscriber dan sebagainya. Sekarang mungkin sudah beda lagi. Oke, jadi gitu teman-teman. Banyak banget ya cerita sama Daniel ini, bagaimana dia yang awalnya dimarahin sama papanya nggak boleh main game, kemudian dia mau membuktikan diri, terus kemudian dia bergerak nih dalam manajemen gitu untuk teman-teman semuanya yang pengen jadi atlet gitu, dia fokus ke sana, dan di usia yang mau 23 besok ini tanggal, boleh diomongin nggak sih? Loh, terserah. Oke, nanti ini aja, ikutin aja ulang tahunnya Berita Jatim, berarti itu ulang tahunnya Daniel, ya kan? Ya, betul. Gitu. Jadi Daniel, terima kasih banget udah berbagi kisah, berbagi inspirasi gitu buat temen-temen yang sukanya nge-game, yang jadi gamer, jangan cuma berhenti di suka nge-game ya. Mulailah untuk menggali potensi ya. Dan dapat something gitu yang lebih baik daripada hanya nge-game gitu ya Daniel. Betul.
sangat setuju. Jadi hari ini selesai nah kita nih podcast sama Daniel Agung yang luar biasa. Jadi sampai jumpa dan ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye. Terima kasih Daniel. Thank you.